Indofest. Selamat datang kembali di channel Indofest. Ada beberapa orang yang ketika membeli suatu produk pasti membaca kandungan apa yang terkandung di dalamnya, memeriksa apakah bahan yang terdapat dalam produk tersebut aman untuk digunakan atau tidak, baik untuk dikonsumsi atau bukan. Namun meski begitu, tetap saja ada beberapa dari kita yang tidak peduli dengan apa yang ada dalam suatu produk dan tetap mengonsumsinya atau memakainya. Namun bagaimana jadinya jika produk yang biasa kita gunakan terdapat bahan yang tidak biasa? Misalnya saja bagian tubuh manusia. Memang terdengar aneh, tapi hal tersebut benar-benar pernah ada di beberapa abad yang lalu ketika label bahan belum diberikan pada suatu produk. Tanpa disadari ternyata pada saat itu banyak manusia yang menjadi kanibal karena ketidaktahuan terhadap produk yang dimakannya. Seperti beberapa contoh produk berikut yang di dalamnya terdapat kandungan dari bagian tubuh manusia. Parfum. Ternyata dari rasa sayang yang berlebihan selalu muncul ide unik dari setiap manusia agar dapat selalu memiliki dan mengenang orang-orang yang mereka sayangi. Hal tersebut ternyata terjadi pada seorang wanita bernama Katia Apalategui yang kehilangan suaminya. Dan dia amat sangat merindukan suaminya sehingga dia sering sekali mencium sarung bantal bekas suaminya yang digunakan sebelum kematiannya. Katia Apalategui kemudian mendapatkan ide dan memutuskan untuk membuat parfum yang memiliki bau seperti suaminya. Katia bekerja sama dengan ahli kimia dari Universitas of Le Havre, Prancis, bernama Geraldine Savary untuk menciptakan metode pengambilan bau dari barang-barang orang yang sudah meninggal lalu menggunakannya untuk membuat sebuah parfum. Berlian. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ada beberapa jenis bisnis baru yang muncul. Bisnis itu akan menawarkan untuk mengubah jenazah orang terkasih atau hewan peliharaan yang sudah dikremasi diubah menjadi berlian. Proses pembuatan berlian ini berhasil karena berlian itu dibuat dari karbon yang mana itu adalah elemen paling banyak di tubuh manusia. Proses pembuatannya dimulai dari kremasi jenazah yang kemudian tubuh manusia akan menghasilkan beberapa pon abu setelah proses kremasi selesai. Karbonnya sekitar 99% murni di titik ini tapi masih memiliki kandungan sekitar 1% dari unsur lain seperti boron. Namun biasanya boron ini dibiarkan karena sifatnya yang mirip dengan karbon dan dengan adanya boron ini, berlian yang dihasilkan nantinya akan berubah warna menjadi kebiru-biruan. Semakin banyak kandungan boronnya, maka berlian akan semakin biru warnanya. Selain itu, berlian yang dibuat dari orang-orang yang pernah menjalani kemoterapi ketika hidup akan lebih ringan beratnya daripada berlian yang terbuat dari orang yang tidak menjalani kemoterapi. Hal ini terjadi karena kemoterapi ternyata bisa mengurangi kandungan boron yang terdapat pada tubuh. Sampul buku. Di rak buku perpustakaan Harvard ada sebuah buku dengan judul Des Destines de Âme atau Destines of the Soul yang bersampul coklat tua. Sebagian besar orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah sebuah buku biasa, tapi nyatanya sampul buku tersebut terbuat dari kulit manusia. Buku tersebut ditulis oleh seorang bernama Arsène Houssaye yang kemudian memberikan buku tersebut pada Dr. Ludovic Boulan di sekitar tahun 1880-an. Boulan juga menambahkan penutup yang terbuat dari kulit manusia. Ia mendapatkan kulit manusia tersebut dari seorang wanita yang meninggal di rumah sakit jiwa. Selain buku Destines of the Soul, buku Bibliopegie Anthropodermique lainnya juga berada di Museum Hampshire yang terletak di Bristol, Inggris. Di sampul bukunya terdapat tulisan kata-kata Cutisphera Johannis Horwood atau kulit aktual John Horwood.
Buku tersebut dibuat dari kulit John Howard yang dieksekusi mati di usianya yang masih berusia 18 tahun karena telah membunuh Elijah Balsum. Howard melempar Balsum dengan batu dan lemparan itu menghancurkan tengkoraknya hingga ia meninggal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Howard kemudian diadili dan dieksekusi mati. Jenazahnya kemudian dikirim ke sekolah anatomi untuk dilakukan diseksi dan tulangnya disimpan. Buku itu sendiri berisi tentang detail dari pembunuhan tersebut. Cat lukis. Beberapa abad yang lalu terdapat sebuah cat lukis yang salah satu bahannya adalah mumi. Cat ini disebut juga dengan momi atau momia, yaitu sejenis nama cat coklat yang biasanya digunakan oleh para seniman. Pabrik menciptakannya dengan cara menggiling mumi sampai menjadi bubuk, kemudian mencampurkan bubuk tersebut dengan beberapa bahan lainnya. Cat mumi ini pertama kali muncul di sekitaran abad ke-16 dan dengan sangat cepat menjadi favorit di kalangan para seniman. Bahkan seorang seniman asal Prancis bernama Martin Drolling menggunakan cat coklat dari mumi ini yang mana dibuat dari raja-raja Prancis yang sudah mati. Kemudian di abad ke-20, penggunaan cat mumi ini telah menurun karena sebagian besar dari seniman mengetahui bahan dari pembuatan cat tersebut. Kemudian cat ini punah di tahun 1664 karena produsen cat tidak bisa mendapatkan pasokan mumi untuk produksi cat. Obat. Beberapa abad yang lalu, orang Eropa tanpa disadari banyak yang menjadi kanibal. Setelah mengonsumsi obat-obatan yang bahan dasarnya dibuat dari tulang, lemak, dan darah orang hidup maupun yang sudah mati. Pada waktu itu banyak orang yang percaya bahwa obat-obatan yang terbuat dari bahan tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada prosesnya tengkorak akan digiling sampai menjadi bubuk dan usnea, sejenis lumut yang biasanya sering muncul pada tengkorak manusia yang telah terkubur akan digunakannya untuk menyembuhkan epilepsi dan juga menghentikan mimisan. Berbeda lagi dengan obat yang berbahan dasar dari lemak tubuh, akan dioleskan ke kulit dan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit asam urat. Selain itu, untuk mengatasi luka, nantinya luka tersebut akan dibalut dengan perban yang telah dibasahi dengan lemak. Tidak sampai di situ, mumi-mumi Mesir juga dipergunakan dalam medis. Mumi-mumi itu nantinya akan digiling sampai menjadi bubuk yang bisa dipercaya bisa menyembuhkan pendarahan internal. Orang-orang yang sehat juga rupanya menggunakan obat-obatan dari bagian tubuh manusia ini dengan alasan bahwa kesehatan orang yang sudah mati bisa diberikan pada mereka. Salah satu contoh orang yang percaya pada hal ini adalah Raja Inggris Charles. Dia meminum minuman dari campuran tengkorak manusia dan alkohol yang digunakannya untuk menjaga kesehatannya yang disebut dengan tetes raja. Bukan hanya orang yang sudah mati saja yang digunakan, darah segar dari orang hidup juga dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan. Darah segar dari orang hidup biasanya akan ditambahkan ke makanan yang dimasak atau bisa juga diminum. Ada banyak orang miskin yang tidak mampu untuk membeli darah manusia, akhirnya nekat menghadiri eksekusi publik dengan membawa cangkir untuk menadah darah segar dari orang-orang yang dieksekusi. Tindakan menggunakan bagian tubuh manusia sebagai obat ini semakin parah pada abad 16 dan 17, sampai akhirnya menghilang di abad ke-20 setelah metode pengobatan semakin maju. Menurut kalian mana yang paling menyeramkan? Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga share supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini.